100 juta pertama itu, oke, saya akan realistis ya. Mungkin Anda akan menemukan kesulitan. Karena memang dari 0 ke 100 juta itu luar biasa sulitnya. Tapi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di tempat yang sama, dengan cara duduk yang sama, dengan yang dipegang juga sama, dan yang bicara juga sama. Tapi dengan materi yang berbeda. Saya bicara sebelumnya, di video sebelumnya itu bicara tentang luka batin finansial ya. Nah sekarang, karena di video sebelumnya saya sempat spill dikit, bahwa ternyata keberuntungan itu sangat-sangat bisa diciptakan. Ya, jadi saya mau jelaskan itu, bahkan saya mau sampaikan juga teknik-teknik yang harus dilakukan untuk menciptakan keberuntungan atau menggapai sebuah perubahan hidup yang lebih baik lagi, itu seperti apa. Tonton videonya sampai selesai, tolong jangan di skip, karena skip 5 detik saja gagal paham Anda. 5 detik saja gagal paham. Jadi dengerin, budayakan mendengarkan, jangan sotoy, jangan sok tahu. Saya udah bilang loh di video sebelumnya, udah katakan bahwa kalau mau berubah hidupnya ya salah satunya adalah jangan cepat mengatakan bahwa Anda sudah tahu atau saya sudah tahu gitu ya. Dengerin baik-baik. Saya mau cerita dulu. Ini pada akhirnya harus saya lihat dan saya riset lah. Riset sedikit ya. Saya kan punya grup ya. Punya grup Q&A 1. Ruang ngopi Q&A 1. Itu adalah orang-orang yang sengaja saya tampung untuk saya melihat pola pikirnya. Oke, dan belum pernah ikut webinar. Belum pernah ikut pembelajaran, hanya ikut di YouTube. Kemudian, setelah mereka ikut webinar, minimal webinar ya, itu saya pindahkan ke grup alumni. Ya, alumni Q&A. Nah, dari 2 grup ini saja, walaupun sebenarnya grupnya banyak, dari 2 grup ini, saya melihat perbedaan yang sangat-sangat jauh lah ya, sangat signifikan perbedaannya. Pola pikirnya kebaca, cara ngetiknya kebaca. Kalau yang belum pernah mengikuti atau belum pernah mengetahui pembelajaran lebih dalamnya secara formal, ternyata liar sekali cara berpikirnya. Dari cara menulisnya, dari cara komennya, dari cara ingin menyampaikan permasalahannya, itu kelihatan banget perbedaannya dengan yang sudah pernah ikut. Dan pencapaiannya berbeda-beda. Jelas beda. Artinya yang sudah mengikuti atau grup alumni itu ternyata lebih mudah untuk beruntung. Itulah kenapa saya mau bahas di video kali ini. Ternyata pola pikir itu akan mempengaruhi habitnya. Habitnya akan mempengaruhi pencapaiannya. Pencapaiannya akan mempengaruhi masa depannya. Sesederhana itu, iya kelihatannya sederhana, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Lantas apa sih sebenarnya yang mereka lakukan? Pertama, mereka take action. Mereka ambil sebuah keputusan untuk mengetahui ilmunya lebih dalam. Nah, setelah tahu ilmunya, setidaknya sadar akan ilmunya, maka otomatis akan berubah. Nah, saya mau jelaskan beberapa hal yang saya ingat aja ya. Beberapa hal yang membuat mereka berubah, kemudian ternyata keberuntungan itu tercipta dengan sendirinya. Yang pertama, mulai untuk mengajak dirinya untuk bersih-bersih. Ya kalau secara zahirnya mungkin, maaf sekali lagi, lingkunganmu, area sekitarmu, ya minimal kamarmu lah, itu dibersihin dulu. Bersihinnya sambil wirid, sambil baca sholawat. Ya, niat membersihkan tidak hanya zahirnya, tapi energi yang ada di kamarmu. Setelah di kamar baru di luar kamarmu, mungkin rumahmu. Sekalipun itu rumah kontrakan. Cintai kebersihan agar apa? Agar malaikat juga tidak enggan lagi untuk mendekati kita. 1. Kemudian tidak hanya bersih-bersih secara zahir, tetapi bersih-bersih secara batinia. Bersih-bersih secara batinia itu
menyingkirkan mental buruk, kebiasaan mental buruk. Apa sih sebenarnya kebiasaan mental buruk ini? Gini, kita itu dalam sehari itu sedikit-sedikitnya 20.000 kata yang keluar dari mulut kita. Kita berkomunikasi secara batiniah dengan diri kita itu 3 kali lipat dari 20.000 tersebut, yaitu 60.000 kata yang sering disebut dengan istilah self-talk. Nah, ini yang akan sangat mempengaruhi mentalmu. Karena sudah pasti orang yang hidup dalam kesialan itu mentalnya, maaf ya, mentalnya itu mental buruk. Ya, apa yang difikirkan, apa yang dirasakan itu akan membentuk menjadi realita. Jadi, apa yang Anda rasakan sekarang itu disebabkan mental. Kembali lagi ke mental. Nah, mentalmu hari ini Anda identifikasi. Bahasa hatimu hari ini diidentifikasi, ditulis. Bersihin itu. Rubah mentalmu jadi mental yang lebih baik. Mungkin bahasa motivasinya merubah mental miskin menjadi mental kaya. Atau kalau belum bisa diterima dari mental miskin ke mental kaya, gantilah dengan mental yang lebih baik lagi. Mental yang berani mengambil keputusan, mental yang benar-benar sudah diniatkan untuk memberikan perubahan untuk diri. Itu yang paling juga fundamental. Selain bersih-bersih hati. Atau mungkin ini juga cara untuk membersihkan hati. Kayak misalkan ya luka batin seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Karena itu sangat-sangat menjadi titik pembeda antara mereka yang beruntung dengan tidak. Terletak pada bagaimana mereka menyikapi masa lalunya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah circle. Kalau hari ini Anda berada di circle yang tidak membangun, maka tinggalkan circle itu. Dengan tanpa sungkan, keluar dari circle itu. Keluar, sekali lagi keluar dari circle itu. Kalau ternyata circle yang buruk itu adalah orang tuamu, nah ini problem nih. Ini muncul problem baru nih, muncul masalah baru. Kalau ternyata circle yang tidak baik atau circle yang tidak sehat itu adalah orang tuamu, saya perlu sampaikan beberapa hal. Bahwa kita nggak bisa ngerubah orang lain. Dan bangunkan kesadaran juga bahwa orang tuamu yang kata Anda, itu nggak asik lah bahasanya begitu ya. Suka mencaci maki mungkin. Suka ngeluarin kata-kata yang membuat Anda tidak bersemangat. Mungkin suka mementahkan mentalmu, impianmu. Mungkin ya kalau ada orang tua seperti itu. Ketahuilah dan sadarilah bahwa mereka juga mendapatkan dogma yang sama seperti yang mereka aplikasikan terhadap dirimu. Nah, dengan saya mengatakan begini, maka harusnya muncul 2 hal, yaitu pemakluman dan pemahaman. Artinya maklumi mereka dan fahami mereka. Karena sejatinya mereka tuh nggak bisa ngerubah kita. Kecuali kita memberikan izin, merespon dengan rasa. Itu penting gitu. Jadi 3 hal itu yang sangat fundamental dulu ya untuk menciptakan sebuah perubahan. Dan yang terakhir, semuanya harus dirubah dari dalam diri. Yang terakhir adalah mulailah berani untuk bermimpi. Mulailah berani untuk menentukan target pencapaian. Mulailah berani untuk mengambil tindakan yang berbeda daripada sebelumnya. Apapun itu, dari sisi bisnis, iya. Dari memperbaiki ibadah, iya. Memperbaiki hati, iya. Semuanya diperbaiki. Mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah keputusan bahwa Anda harus berubah. Bahkan, mungkin di video berikutnya, saya akan berikan panduan sederhana. Saya nggak tahu ini di 1 atau 2 video atau 3 video. Bagaimana menciptakan 100 juta pertama. 100 juta pertama itu, saya akan realistis ya. Mungkin Anda akan menemukan kesulitan. Karena memang dari 0 ke 100 juta itu luar biasa sulitnya. Tapi bisa. Dari 100 juta ke 1 miliar mulai berkurang tuh tingkat kesulitannya. 1 miliar ke atas, walaupun saya belum menyentuh di angka 10 miliar. Tapi sepertinya kesulitannya pun berkurang. Nah, saya akan sampaikan pelan-pelan, semampu dan sebisa saya di video-video saya berikutnya. Step by step, sedikit demi sedikit,
tapi pasti. Jadi ikuti terus channel ini. Buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan buat Anda yang ingin bergegas belajar lebih matang lagi, temui saya di Jogja, di Sleman, tanggal 23, 24. Acaranya 2 kali, di tanggal 23 dan tanggal 24. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista, karena di sana materinya adalah materi dari yang paling dasar, kesadaran bertauhid, kemudian naik satu level lagi di kesadaran spiritual, manusianya maksudnya, kemudian yang terakhir adalah kesadaran berlimpah. Nah, di kesadaran berlimpah baru saya akan berikan cara-cara untuk mencapai keberuntungan atau perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, singkat saja, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.